فکر کنم انبار نفت شهرانه که الان زدن. Serangan Israel menghanguskan sejumlah depot minyak dan sebuah kilang minyak di Teheran. 4 orang dilaporkan tewas. Kobaran api membesar dan asap tebal membumbung di Teheran, Iran pada hari Sabtu. Kebakaran terjadi setelah serangan dilakukan oleh Israel menargetkan fasilitas minyak di ibu kota Iran. Militer Israel menyatakan telah menyerang beberapa komplek penyimpanan bahan bakar yang digunakan oleh militer Iran di Teheran. Serangan itu disebut sebagai bagian dari upaya untuk memperdalam kerusakan terhadap infrastruktur militer Iran. Sementara itu, media Iran mengutip sumber dari Kementerian Perminyakan yang menyatakan 3 depot minyak menjadi sasaran serangan dan Karaj di sekitar Teheran, Iran. Media lokal Iran melaporkan kebakaran besar terjadi di kilang minyak Teheran dan mengkonfirmasi bahwa kilang minyak Teheran dan fasilitas penyimpanan minyak terkena 2 rudal. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan serangan rudalnya ke Israel. Operasi serangan Garda Revolusi Iran melibatkan serangan gabungan drone dan rudal dengan target seluruh Israel. Garda Revolusi Iran terus meluncurkan gelombang serangan rudalnya melalui operasi True Promise 4. Iran mengklaim sejumlah target berhasil dihantam menggunakan rudal generasi lanjutan termasuk rudal Emad, rudal Gadar, serta rudal Hebar. Iran menanggapi serangan Amerika dan Israel dengan menargetkan Israel dan aset-aset Amerika di kawasan Teluk. Sementara rentetan serangan rudal Iran tertangkap kamera di Tel Aviv berhasil dicegat sistem pertahanan udara Israel. Israel mengkonfirmasi tidak ada korban jiwa akibat serangan rudal Iran karena berhasil diadang Iron Dome. Sirine terus meraung seiring dengan gelombang serangan rudal Iran memaksa warga Israel berlindung di bunker-bunker di Tel Aviv. Israel dan Iran saling bertukar serangan rudal dan roket yang melibatkan negara lain di kawasan Teluk. Terjebak di Iran selama konflik berkecamuk, sejumlah warga negara asing diantarkan pemerintah Iran untuk menyelamatkan diri keluar perbatasan menuju Turkmenistan. Dari Turkmenistan, masing-masing akan kembali ke negara asalnya. Puluhan warga negara asing diantaranya turis asal Kanada dan Cina serta mahasiswa antre saat tiba di hotel di kota Askabad, Turkmenistan. Sebelumnya mereka terjebak di sejumlah wilayah di Iran selama konflik berkecamuk. Mereka menyelamatkan diri keluar dari Iran diantar oleh pemerintah Iran hingga ke perbatasan dengan perjalanan darat. Pemerintah Turkmenistan menerima puluhan warga negara asing ini dan membantu serta memberikan fasilitas selama mereka transit di Turkmenistan. And we came from Iran. At the border, they were they act friendly with us, and they escort us from the border to here. Very nice people, and I think it should be a very good travel. 我们是从那个伊朗南弗罗兰省比尔丹的市过来的。
一共是3月4号走过来的。 Setelah beristirahat di Turkmenistan, puluhan warga negara asing ini kembali ke tanah airnya masing-masing melalui Bandara Ashgabat. Untuk mengetahui situasi terkini kondisi WNI di wilayah terdampak perang AS Israel dan Iran, kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia di Abu Dhabi, Eko Prasetyo Yugo. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Eko. Selamat sore, Mbak. Baik, Mas Eko, bagaimana situasi saat ini di Abu Dhabi? Untuk situasi saat ini di Abu Dhabi terbilang kondusif ya, Mbak. Tadi pagi juga sempat terjadi beberapa serangan di Abu Dhabi khususnya. Alhamdulillah berhasil diintercept oleh sistem pertahanan udara di Abu Dhabi. Untuk saat ini kondisi semua kegiatan itu berjalan seperti biasa, normal, tidak ada apapun. Karena otoritas pihak UAE juga berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga keamanan pada baik itu pribumi sendiri ataupun pada pendatang. Gitu. Baik, kabarnya kan juga beberapa waktu lalu ada di bandara Dubai atau di UEA ini juga sempat diserang. Kalau di Abu Dhabi seperti apa? Kalau di Abu Dhabi diserangnya itu kurang lebih sekitar seminggu yang lalu dan itu berhasil diintercept juga, dan ada juga beberapa drone itu dia berhasil menuju ke bandara tersebut. Apakah ada komunikasi dengan diaspora Indonesia yang berada di sana saat ini? Iya, tentu saja ada. Pihak KBRI itu sendiri, terutama pihak Kedubes sudah mengadakan namanya himbauan, yaitu pertama kita selalu berwaspada atau siaga 1. Kita memiliki 3 siaga. Siaga pertama adalah kita untuk selalu siaga, seperti menyiapkan runback dan lain sebagainya, sampai siaga 3. Dan itu kalau terjadi kita akan diungsikan di suatu tempat. Alhamdulillah saat ini kita masih berada di siaga 1. Baik. Dan alhamdulillahnya pihak KBRI hari ini telah memberikan kepada kami sebuah berita, itu bahwasanya tidak ada tambahan ya, tidak ada intensitas serangan rudal dan drone relatif itu tidak meningkat. Dan juga otoritas UAE memberikan jaminan keamanan dan selamat bagi para penduduk. Dalam hal ini juga beberapa WNI itu tetap merasa takut gitu, dan beberapa juga dari mereka itu ingin kembali ke negaranya dalam dalih keamanan itu sendiri. Akan tetapi yang namanya penerbangan untuk saat ini terutama di di UAE itu sangat padat, jadwalnya itu kadang tidak ada. Oleh karena itu pihak KBRI itu sendiri telah mengupayakan 2 jalan. Yang pertama akan mendatangkan maskapai kita nasional untuk menjemput beberapa warga negara kita yang ingin pulang, atau enggak dia bekerja sama, pihak KBRI bekerja sama dengan maskapai lokal untuk bisa mengkhususkan pesawat bagi WNI yang ingin kembali ke Indonesia. Jadi begitu. Tapi untuk secara umum kondisi sangat aman, semua aktivitas itu bergerak seperti biasanya. Artinya untuk penerbangan saat ini juga masih banyak penundaan ya, Mas ya? Iya, betul. Baik. Kalau Mas Eko sendiri, apakah ada rencana untuk mudik ke tanah air? Kalau saya pribadi, tergantung situasinya, Mbak. Kalau situasi yang memungkinkan dan memaksa kita untuk pulang, kita pasti pulang. Tapi untuk saat ini, alhamdulillah, pihak keamanan negara tersendiri ini juga, alhamdulillah, sangat memaksimalkan upaya mereka untuk mengintercept semua serangan-serangan yang ada yang masuk ke negara UAE ini sendiri. Gitu. Baik. Dari pemerintah Uni Emirat Arab sendiri ini ada himbauan tidak ke warga yang ada di sana? Kalau untuk himbauannya saat ini pemerintah berupaya apabila serangan itu datang ke arah negara ini, kita diberikan notifikasi begitu berupa peringatan gitu. Jadi misalkan kalau ada serangan gitu, maka setiap smartphone kita ini akan berbunyi gitu. Dan himbauannya untuk apa? Untuk menghindari seperti tempat-tempat yang terbuka, seperti jendela, dan segala sesuatu yang bisa membahayakan setiap penduduk setempat gitu. Berarti saat mau ada serangan itu sudah ada di handphone masing-masing, sudah ada notifikasi gitu ya, Mas ya? Sudah ada. Dan apabila situasi juga aman, sudah aman, tetap ada notifikasi juga bahwasanya sekarang situasi sudah aman gitu. Begitu ada notifikasi serangan, itu kita semua harus segera waspada gitu. Sebisa mungkin kita tenang, sebisa mungkin kita mengikuti informasi-informasi selanjutnya gitu. Tapi untuk secara keseluruhan saat ini aktivitas semua sudah normal ya?
semua normal. Akan tetapi sekarang aktivitas itu seperti apa ya, tidak normal sebelumnya gitu, tetapi ya berjalan seperti biasa, tapi dalam jumlah yang sedikit gitu, tidak seramai yang di awal. Baik, imbas dari konflik ini, apakah ada kenaikan harga di sana, Mas? Kalau yang kabar yang kami baca, yaitu dari pihak otoritas pemerintahan juga, itu mungkin akan terjadi namanya kenaikan harga gitu. Dan juga semua aktivitas, semua harga itu akan menjadi naik, dan sulit bagi kita juga untuk mengakses, misalkan untuk pengen shopping, berbelanja di supermarket untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari juga terbatas, karena diliputi dengan kadang rasa-rasa was-was serta khawatir gitu. Padahal sesungguhnya ya situasinya tuh aman gitu, sebenarnya tidak mengapa. Baik, terima kasih Mas Eko sudah bergabung di iNews sore hari ini. Salam sehat selalu dan tetap berhati-hati di sana, Mas. Siap, Mbak. Terima kasih, Mbak. Pemirsa, sebuah kapal takbot Musafah 2 dilaporkan meledak dan tenggelam di Selat Hormuz. 3 warga negara Indonesia yang menjadi awak kapal dinyatakan hilang. Kapal Musafah 2 berbendera Uni Emirat Arab menjadi target serangan di Selat Hormuz. Peristiwa terjadi sekitar pukul 2 dini hari waktu setempat. 3 ABK warga negara Indonesia yang berada di dalam kapal belum diketahui nasibnya dan kini masih dalam pencarian. Kementerian Luar Negeri melalui KBRI Abu Dhabi dan KBRI Muscat menerima laporan terkait insiden yang menimpa satu takbot bernama Musafah 2 berbendera Persatuan Emirat Arab. PLT Direktur Perlindungan WNI Kemenlu menyatakan kondisi 4 awak WNI, 1 selamat sedang mendapat perawatan luka bakar di rumah sakit di kota Khasab, Oman. Sedangkan 3 lainnya masih dalam pencarian oleh otoritas setempat. Iran melancarkan serangan ke Dubai Tower, 1 orang dilaporkan tewas. Video menunjukkan asap mengepul dari sebuah menara di Dubai setelah Iran mengirimkan rudal. Pihak berwenang mengatakan meski rudal berhasil dicegat, namun puing-puing berjatuhan dan merusak bangunan hingga mobil yang melintas. 1 orang dilaporkan tewas akibat serangan ini. Api juga melahap gedung pencakar langit di Kuwait. Markas besar lembaga publik untuk jaminan sosial Kuwait terbakar setelah dihantam oleh serangan udara Iran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengaku siap perang darat dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran bahkan menyebut invasi darat akan menjadi bencana besar bagi Amerika Serikat. Ucapan Menlu Iran ini muncul di tengah meluasnya perang antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Iran tidak akan melakukan gencatan senjata dan tetap berkomitmen melawan agresi. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya. Sementara itu, media pemerintah Iran menyebut korban tewas di negaranya akibat serangan Amerika Serikat dan Israel mencapai 1.123 orang. Korban terdiri dari militer dan warga sipil. Adapun sejauh ini, Iran telah melancarkan serangan terhadap pangkalan militer AS di 9 negara kawasan Teluk. Di antaranya Bahrain, Irak, Yordania, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab. آنچه که ما باش پایبندیم قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه هم که یه سری از
گروه ها و یا جناها در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن بهتره که بازیچه. Presiden Donald Trump menegaskan Amerika Serikat akan ikut campur dalam pemilihan pemimpin baru Iran. Langkah tersebut untuk memastikan pemerintahan baru Iran tidak menjadi perpanjangan tangan rezim yang berkuasa saat ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan tidak tertarik bernegosiasi dengan Iran terkait konflik yang sedang berlangsung. Menurut Trump, perang akan berakhir bila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan kekuatan militer Iran hancur. Selain itu, Amerika Serikat akan ikut campur dalam pemilihan pemimpin baru Iran jika terjadi perubahan kekuasaan di negara tersebut. Trump mengatakan keterlibatan Amerika Serikat dalam proses pemilihan kepemimpinan baru di Iran dianggap perlu agar siklus pemerintahan yang sama tidak terus berulang. Because I don't want to just come back every 10 years, and mostly you'll have presidents, that won't do that because they don't get it. But we don't want to come back every 5 years or every 10 years and do this. So we want to pick a president that's not going to be leading their country into a war. Sementara Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-26 dalam operasi True Promise 4. Operasi tersebut melibatkan serangan gabungan drone dan rudal yang menargetkan lokasi-lokasi di seluruh Israel. Serangan tersebut merupakan respon terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel. تسلیحات هم در راهبرد هم در تاکتیک ابتکار عمل ذراتخانه موشک‌های سنگین بالستیک کروز انواع پهباد و شناورهای تهاجمی متناسب با یک جنگ گسترده، یک جنگ تمام عیار، یک جنگ طولانی تامین شده. نیروهای مسلح توانمند ما مقتدر جمهوری اسلامی حداقل برای یک جنگ تمام عیار 6 ماهه پر شدت با همین ریتم فعلی آمادگی کامل دارن. موشک‌هایی که تا کنون ما استفاده کردیم عمدتاً مربوط به نسل‌های اول و دوم هست، عمدتاً تولید سالهای 91 و 2 و 3 هست و در 10 سال اخیر آنچه که تولید شده ما اصلا استفاده نکردیم، در شرایطی که تولید در سالهای اخیر چند برابر شده. در فاصله بین جنگ 12 روزه و جنگ رمضان به اندازه چند سال موشک تولید شد. Selain menyerang Israel, Iran juga menargetkan negara-negara Teluk yang menampung instalasi militer Amerika Serikat. Dalam sepekan terakhir, sejumlah negara seperti Uni Emirat Arab, Kuwait, Qatar, Bahrain, Oman, Arab Saudi, dan Irak melaporkan adanya serangan drone atau rudal. Israel kembali melancarkan serangan udara ke sejumlah wilayah di Lebanon. Otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 lainnya. Militer Israel kembali melancarkan serangan udara besar-besaran ke sejumlah wilayah di Lebanon. Di kota Tire, Lebanon Selatan, pesawat tempur Israel menyerang 3 bangunan yang telah mereka identifikasi dan ancam akan dibom di persimpangan Marakeh di wilayah Zuf El Mufti. Serangan tersebut turut menyasar pusat kedokteran gigi dan kosmetik Tire, sebuah gedung koperasi keluarga, dan sebuah bangunan tempat tinggal lainnya. Sebelumnya, militer Israel mendesak warga setempat untuk segera meninggalkan tempat tersebut. IDF mengatakan akan menyerang infrastruktur militer Hizbullah.
Sementara itu sedikitnya 4 orang tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Lebanon, Beirut, hari Minggu waktu setempat. Kementerian Kesehatan Lebanon melaporkan serangan Israel menghantam sebuah kamar hotel di pusat kota hingga menewaskan 4 orang dan melukai 10 orang lainnya. Serangan di hotel tepi laut tersebut mengakibatkan sebuah kamar di lantai 4 hancur, kaca kamar pecah dan dindingnya hangus. Militer Israel mengklaim serangan tersebut menargetkan komandan-komandan kunci di pasukan Quds, sayap Korps Garda Revolusi Islam Iran di luar negeri. IDF menuduh para komandan merencanakan serangan teror terhadap Israel dan warga sipilnya. Sementara berdasarkan data per hari Sabtu, otoritas Lebanon mencatat serangan Israel sejak Senin telah menewaskan 294 orang dan melukai 1.023 orang lainnya. Pemerintah Indonesia mulai mengevakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan ditentukan oleh KBRI Teheran dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Evakuasi WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya. Iran dilaporkan meluncurkan serangan baru ke Saudi hingga Bandara Kuwait. Dan untuk mengetahui bagaimana nasib WNI di sana, kita sudah terhubung dengan Dubes Republik Indonesia untuk Kuwait, Ibu Lena Mariana. Assalamualaikum, selamat sore waktu Jakarta, Ibu Lena. Waalaikumsalam, Mbak Diandra, selamat siang waktu Kuwait. Baik, Ibu boleh diceritakan saat ini situasi terkini di Kuwait seperti apa, karena kabarnya ada serangan terbaru ke Kuwait, Ibu? Ya, terima kasih Mbak Diandra dan para pemirsa iNews. Perlu kami laporkan bahwa sejak dini hari pagi tadi hingga pagi ya, sirine berbunyi berkepanjangan dan kemudian dilaporkan bahwa pemerintah Kuwait, Army Kuwait berhasil intercept 3 rudal yang ditembakkan ke Kuwait. Dan juga bahwa sasaran mereka sempat mengenai ini Mbak, pengisian bahan bakar di airport ya, milik Kapco yang kebakaran terjadi dan kemudian menyebabkan kebakaran, dan menurut Paca kerusakan hanya terjadi materi yang tersasar ya Mbak, tapi tidak ada korban jiwa. Dan selain itu juga sasaran tembakan rudal juga menghantam Public Institution for Social Security dan sampai saat ini operasi dari kantor ini tetap berjalan dari tempat yang aman, alhamdulillah. Dan perlu kami informasikan bahwa lokasi dari Public Institution for Social Security ini Mbak, sekitar 3,9 km dari kantor KBRI Kuwait City. Dan alhamdulillah setelah terjadinya bunyinya sirine yang berkepanjangan dan terdengar bunyi ledakan, kami segera menghubungi simpul-simpul masyarakat melalui organisasi-organisasi, ketua-ketua organisasi yang berada di sini. Alhamdulillah dilaporkan bahwa tidak ada yang menjadi korban, dan kami juga terus-menerus mengingatkan bahwa mereka tetap tenang dan tidak keluar mencoba mengambil gambar atau memvideokan, karena ini sangat akan membahayakan para WNI kita. Alhamdulillah karena koordinasi kami dengan Forum Diaspora Indonesia Kuwait dan
ormas-ormas berjalan cukup efektif dan intens, Mbak. Alhamdulillah semua kejadian-kejadian yang dialami oleh WNI kita di Kuwait, bahkan yang ada di Irak, di perbatasan dengan Kuwait, di Basra, itu juga terkomunikasikan kami tadi malam pukul 11.30, hampir menjelang dini hari, kami mendapat kabar ada 5 orang WNI kita yang dari Basra yang bekerja di Irak Energy Sector itu akan menyeberang masuk ke Kuwait, dan kami langsung berkoordinasi dengan pihak MOFA Kuwait untuk mengeluarkan segera entry visa mereka masuk ke Kuwait. Dan dalam proses yang sangat cepat ya Mbak ya, dalam hitungan ketika kami berkoordinasi dengan protokol di sini hanya beberapa menit, entry visa ke Kuwait itu sudah langsung dikeluarkan. Alhamdulillah. Dan pada kemarin, Mbak, 2 hari yang lalu dapat kami laporkan bahwa kami melakukan juga evakuasi penjemputan 11 pekerja Pertamina yang ada di Basra masuk melalui border Irak di Safwan dan masuk ke border kita di sini. Mereka bekerja di West Qurna, Mbak, West Qurna Basra, kemudian masuk ke Safwan, border di Irak, di kawasan Basra, masuk melalui border Abdali di Kuwait City, di bagian utara kota Kuwait ini. Dan alhamdulillah saat ini mereka dalam perjalanan menuju border Kuwait Saudi di bagian selatan Kuwait di Nuaisib. Dan di Karaji, staf KBRI Riyadh sudah menunggu. Oleh karena itu bagi keluarga yang ke-11 dari PIEP ini Mbak ya, dari Pertamina Internasional, dapat kami laporkan mereka dalam kondisi sehat walafiat dan insya Allah bisa segera bergabung dengan keluarga. Baik, terima kasih Ibu Lena Mariana melaporkan langsung dari Kuwait. Ibu, salam sehat selalu dan tetap berhati-hati tentunya Ibu.